Om Swastiastu, Hana Raja Tulya Kendra, Kakwehan Sang Mahardidi Kasusila, Ring Ayodhya Subhagingrat, Yeka Kadarwani Rang Repti, Kekawin RM Yana Sargahel, yang artinya, ada kerajaan bagaikan surga. Banyak di sana orang arif berbudi luhur. Di sana ada kerajaan Ayodhya yang sangat terkenal. Itulah kerajaan beliau sang raja. Agama Hindu memiliki sejarah panjang dan kompleks. Dengan akar yang mencapai ribuan tahun yang lalu, berikut ini penjelasan singkat mengenai sejarah agama Hindu. Agama Hindu di Asia awalnya berkembang di India di lembah sungai Sindhu, kemudian berkembang ke wilayah yang lebih utara di antaranya, Nepal. Perkembangan agama Hindu di Nepal sangatlah kuat. Agama Hindu di Nepal sangatlah besar jumlahnya. Hampir 90% penduduknya beragama Hindu. Kemudian agama Hindu menyebar ke Sri Lanka, Tiongkok Selatan, dan kerajaan-kerajaan di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara tersebut diantaranya adalah Funan di Delta Mekong, Linyi di sekitar Vietnam Selatan, Phiu di Myanmar, Mon Dwarawati di semenanjung Malaya, Chanla dan Khmer di Kamboja, Kutai, Tarumanegara, Mataram, Singosari, Kediri, dan Majapahit di Nusantara. Penyebaran agama Hindu ke daerah-daerah lain banyak. Para ahli memberikan pendapatnya bahwa Hindu berkembang melalui kaum Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Dahulu, jalur perdagangan Asia dapat digunakan melalui jalur darat. Pada awal Masehi, jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat, tetapi beralih ke jalur laut, sehingga secara tidak langsung, para pedagang-pedagang Cina menuju India atau sebaliknya melewati Selat Malaka. Para pedagang tersebut tidak jarang singgah di Malaka untuk menambah persiapan mereka, sehingga terjadi hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan Indonesia dengan Cina. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia. Perkembangan agama Hindu di Funan awalnya masuk dari lembah sungai Mekong di daerah Funan, Kampuchea. Kemudian berdiri kerajaan Funan didirikan oleh seorang Brahmana bernama Kaundinya pada awal tahun Masehi. Pusat agama Hindu menyebar ke wilayah Hiu di Annam dengan berdirinya kerajaan Kampa. Pemerintahannya ada di Vedhapura. Pusat pemerintahannya ada di Kuangnam. Semakin lama agama Hindu berkembang ke Myanmar Selatan, yaitu di Arakan dan dataran rendah Myanmar Utara bagian pedalaman. Masuknya agama Hindu melalui jalur laut dan jalur darat. Jalur darat itu dari India terus masuk melalui Assam ke pedalaman Myanmar, terus ke Yunan. Agama Hindu terus berkembang menuju Nusantara atau Indonesia. Perkembangan agama Hindu di Nusantara terbukti dengan adanya kerajaan-kerajaan yang bernapaskan Hindu, seperti Salakanegara, Kutai, Tarumanegara, Pajajaran, Mataram, Kediri, Singosari, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Agama Hindu berkembang di dunia seperti Eropa, Asia, Amerika, dan negara-negara lain. Perkembangan agama Hindu di Asia, khususnya Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Perkembangan agama Hindu di Asia dimulai dari India. Pertama, perkembangan agama Hindu di India. Perkembangan agama Hindu di India dibagi menjadi 3 fase, yakni zaman Veda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Zaman Veda dimulai waktu bangsa Arya tinggal di lembah sungai Sindhu, sekitar 2500 SD, 1500 sebelum Masehi. Kedatangan bangsa Arya ke lembah sungai Sindhu menyebabkan bangsa Dravida, suku asli lembah sungai Sindhu, menyingkir ke sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Dekan. Pada zaman Brahmana, pengaruh kaum Brahmana sangat besar pada kehidupan keagamaan. Hanya kaum Brahmana yang berhak mengantarkan persembahan orang kepada para dewa. Zaman ini ditandai dengan disusunnya tata cara upacara agama yang teratur. Zaman Upanishad yang dipentingkan tidak hanya terbatas pada upacara dan sesaji saja, tetapi lebih meningkat pada pengetahuan batin yang lebih tinggi, yang dapat membuka tabir rahasia alam. Zaman Upanishad adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama. Pada zaman ini muncullah ajaran filsafat, ajaran darsana, itihasa, dan Purana. Perkembangan agama Hindu di India ditandai dengan banyaknya kerajaan yang bernuansa Hindu. Kerajaan-kerajaan tersebut sebagai berikut. Kerajaan Maurya. Kerajaan ini didirikan oleh Chandragupta selama masa
pemerintahan Raja Chandragupta, Kerajaan Maurya berkembang dengan pesat dan menjadi kerajaan besar. Kehidupan keagamaan di Kerajaan Maurya sangat harmonis. B. Kerajaan Gupta. Kerajaan ini muncul pada abad keempat Masehi. Berdirinya Kerajaan Gupta karena pada masa itu Kerajaan Maurya telah mengalami kemunduran. Kerajaan Gupta mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintah Samudragupta. Pada masa itu, agama Hindu berkembang dengan pesat. C. Kerajaan Andhra. Kerajaan ini berkembang di dekat Sungai Godawari pada abad ke-1 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Harishnai, Raja mendirikan bangunan suci agama Hindu. Adapun bangunan sucinya adalah kuil Kailasa di Ellora. D. Kerajaan Pallava. Kerajaan ini berdiri tahun 350 sampai 750 Masehi. Beribu kota di Kanchi. Raja yang paling terkenal memerintah kerajaan Pallava adalah Raja Narasimhawarman. Kerajaan Pallava adalah kerajaan yang bercorak Hindu dengan ditandai dibangunnya 7 kuil. Kedua, perkembangan agama Hindu di Cina. Perkembangan agama Hindu di Cina dimulai semenjak Cina dikuasai oleh dinasti Han 206 sebelum Masehi 221 M. Pada masa kekuasaan dinasti Han, Kaisar Cina memberikan izin para Brahmana untuk datang ke Cina mengajarkan agama Hindu. Dengan datangnya para Brahmana ke Cina, agama Hindu mulai berkembang di negeri Cina. Ketiga, perkembangan agama Hindu di Kampuchea. Pengaruh agama Hindu di Kampuchea awalnya masuk ke lembah Sungai Mekong di daerah Funan, Kampuchea. Di Funan berdiri kerajaan Funan yang didirikan oleh seorang Brahmana yang bernama Kaundinya pada awal tahun Masehi. Kerajaan Funan adalah kerajaan awal yang mengembangkan agama Hindu di Kampuchea. Keempat, perkembangan agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu berkembang di Indonesia sejak awal Masehi dengan berdirinya kerajaan Salakanagara di Jawa Barat, kemudian berkembang ke Kalimantan Timur dengan kerajaan Kutai sekitar abad keempat Masehi. Hal ini terbukti dengan ditemukannya 7 buah yupa. Yupa memberikan keterangan mengenai kehidupan keagamaan pada waktu itu, yang menyatakan bahwa yupa didirikan untuk memperingati dan melaksanakan yaja oleh Raja Mulawarman. Keterangan lain menyebutkan bahwa Raja Mulawarman melakukan yaja pada suatu tempat suci untuk memuja Dewa Siva. Tempat itu disebut Vaprakeswara. Kemudian, agama Hindu berkembang di Jawa Barat abad ke-5 di Kerajaan Tarumanegara. Rajanya yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Adapun peninggalannya seperti Prasasti Ciaruteun, kebun kopi, jambu, pasir awi, muara Cianten, Tugu, dan Lebak. Semua prasasti tersebut berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Pallava. Bukti lain yang ditemukan di Jawa Barat adalah adanya perunggu di Cebuya yang menggunakan atribut Dewa Siva dan diperkirakan dibuat pada masa Raja Tarumanegara. Berdasarkan data tersebut, jelas bahwa Raja Purnawarman adalah penganut agama Hindu dengan memuja Trimurti sebagai manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Agama Hindu berkembang pula di Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Prasasti ini berbahasa Sanskerta, memakai huruf Pallava. Prasasti Tukmas berisi atribut Dewa Trimurti seperti Trisula, Kendi, Cakra, Kapak, dan bunga teratai mekar. Prasasti Tukmas diperkirakan tahun 650 Masehi. Selain itu, ditemukan prasasti Canggaliang dikeluarkan oleh Raja Sanjaya pada tahun 654 akan dengan candra sengkala berbunyi Sruti Indriya Rasa. Isinya memuat tentang pemujaan terhadap Dewa Siva, Dewa Vishnu, dan Dewa Brahma sebagai Trimurti. Pada abad ke-8, agama Hindu berkembang ke Jawa Timur, yang dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Noyo dekat kota Malang berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Jawa kuno. Isinya memuat tentang pelaksanaan upacara besar yang diadakan oleh Raja Deva Simha pada tahun 760 Masehi oleh para ahli Veda. Deva Simha adalah raja dari kerajaan Kanjuruan yang adil. Kemudian, pada tahun 929 sampai 947, muncullah Empu Sendok dari dinasti Isana Wamsa dengan gelar Sri Isano Tunggadewa, yang artinya raja yang sangat dimuliakan. Dan sebagai pemuja Dewa Siva, setelah dinasti Isana Wamsa di Jawa Timur, muncullah kerajaan Kediri pada tahun 1042 sampai 1222. Pada masa
kerajaan Kediri banyak muncul karya sastra Hindu, misalnya kitab Smaradhana, kitab Bharatayudha, kitab Lubdhaka, Warta Sancaya, dan kitab Kresnayana. Kemudian muncul kerajaan Singosari pada tahun 1222-1292. Pada masa kerajaan Singosari didirikanlah Candi Kidal, Candi Jagul, dan Candi Singosari. Setelah kerajaan Singosari runtuh, muncullah kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit, agama Hindu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak peninggalannya dalam bentuk candi dan karya sastra. Salah satunya adalah Candi Penataran, yaitu bangunan suci agama Hindu terbesar di Jawa Timur. Juga munculnya buku Negara Kertagama. Agama Hindu berkembang pula di Bali. Masuknya agama Hindu ke Bali diperkirakan pada abad ke-8. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti, juga adanya arca Siva dan Pura Putra Bahtara di Desa Bedahulu, Gianyar. Arca ini bertipe sama dengan arca Siva di Dieng, Jawa Tengah, yang berasal dari abad ke-8. Menurut uraian yang tertulis di daun lontar di Bali, Empu Kuturan sebagai pembaharu agama Hindu di Bali. Empu Kuturan datang ke Bali pada abad kedua, yakni pada masa pemerintahan Udayana. Pengaruh Empu Kuturan di Bali cukup besar. Adanya sekte yang hidup pada zaman sebelumnya dapat disatukan dengan pemujaan melalui hayangan 3, hayangan jagat, sadhayangan, dan sanggah kemulan sebagaimana termuat dalam Usama Dewa. Mulai abad inilah dimasyarakatkan adanya pemujaan Trimurti di Pura Hayangan 3 sebagai penghormatan atas jasa beliau. Dibuatlah pelinggi. Demikianlah rangkuman singkat tentang sejarah agama Hindu. Mohon maaf jika ada salah dalam penulisan teks dan bahasa. Terima kasih. Om Shanti, 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 Om.